Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP 4 Negeri 4 Cipatat yang soleh dan solehah, yang ibu sayangi dan ibu banggakan? Bagaimana, sehat? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa dapat memaksimalkan ikhtiar kita, baik itu saum dan semua amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan ini, baik itu fardu maupun amal sunnah, sehingga kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan suci yang penuh berkah ini, di bulan suci yang dilipat-lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tibalah kita di hari ke-17. Tidak terasa ya, sudah 17 hari lagi ya kita menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan tetap diberikan semangat untuk terus memperbaiki ibadah dan menambah terus ibadah kita. Hari ini menjadi sangat istimewa sekali karena di pertemuan kedua ini Ibu akan mencoba untuk memaparkan sedikit secara singkat tentang peristiwa yang sangat istimewa, yang sangat besar yang terjadi di bulan suci Ramadan ini, di hari ke-17 Ramadan ini. Anak-anakku juga pasti sudah tahu apa yang peristiwa besar apa yang terjadi di tanggal 17 Ramadan ini. Ya, betul. Ada peristiwa besar yang disebut Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Secara singkat Ibu akan memaparkan sedikit. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, secara bahasa Nuzulul Quran itu diambil dari bahasa Arab, yaitu nuzul, nazalah, dan Al-Quran. Nuzul itu artinya turun, sesuatu yang turun, bukan secara umum, bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Nah, dalam kaitannya dengan nuzul Quran, nuzul itu turun sebagai pedoman, bukan sebagai fisiknya Al-Quran yang turun, bukan, tapi secara ayahnya. Dan Al-Quran itu tentu saja Al-Quran menjadi secara bahasa nuzulul Quran itu adalah waktu diturunkannya ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Mengapa malam ini menjadi sangat istimewa? Peristiwa nuzulul Quran itu sangat istimewa bagi kita sebagai umat muslim. Secara beberapa faktor Ibu akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ilmu yang Ibu dapatkan, ya. Ada beberapa poin keistimewaan tersebut. Mari kita lihat dari waktu, dari Rasul yang diturunkannya, dari pilihan malaikatnya, dan dari keutamaan mukjizatnya. Jadi keistimewaan peristiwa nuzul Quran itu bisa kita uraikan melalui beberapa poin tersebut. Baik, kita urai satu-satu ya. Dari waktu, Allah memilih waktu diturunkannya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci, bulan yang sangat penuh berkah, bulan yang sangat istimewa dibanding 11 bulan lainnya. Kita diwajibkan untuk saum, terdapat beberapa keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, dilipat gandakannya pahala ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dan keistimewaan lainnya. Jadi secara waktu juga Allah memilih waktu yang istimewa, yaitu di bulan suci Ramadan di tanggal ke-17 ini. Nah,
Dari segi waktu saja sudah mengindikasikan bahwa peristiwa ini sangat besar bagi kita artinya. Yang kedua, Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menerima ayat suci Al-Quran ini adalah Rasul terbaik, Nabi akhir zaman, pemimpin semua Nabi. Tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, dan Nabi Musa, tapi diberikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang kedatangannya sudah tercatat di kitab-kitab sebelumnya. Nabi yang menjadi pemimpin para nabi, pemimpin umat, Nabi penutup akhir zaman. Dari Rasul yang dipilih, Rasul istimewa, dari waktu-waktu yang istimewa, dari pilihan malaikat yang menyampaikan ayat suci Al-Quran pertama, yaitu yang dipilih adalah Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai kedudukan sebagai pemimpin para malaikat yang disebut atau Sayyidul Malaikat. Pemimpinnya sendiri, pemimpin malaikatnya sendiri yang menyampaikan, yang dipilih Allah untuk menyampaikan. Jadi merupakan peristiwa yang sangat penting. Lalu dari keutamaan mukjizat, kita semua mengetahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat pada Nabi Muhammad SAW yang terutama, paling utama. Karena apa? Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk, pedoman bagi kita menjalankan hidup menuju keselamatan dunia dan akhirat. Tanpa Al-Quran, tanpa diberikannya Al-Quran kepada kita sebagai umat muslim, apalah jadinya? Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang diridhoi Allah? Itulah keistimewaan peristiwa Nuzulul Quran, yaitu malam di mana turunnya ayat suci Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memilih waktu yang terbaik, Rasul terbaik, malaikat terbaik, dan mukjizat yang paling utama yaitu wahyu Al-Quran itu sendiri. Nah, apa hikmah di balik peristiwa ini? Bagaimana kita menyikapi, kita sebagai pelajar, ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim menyikapi turunnya Al-Quran ini? Apa sih sebetulnya istimewanya Al-Quran itu sehingga malam turunnya Al-Quran itu menjadi malam yang sangat istimewa? Baik, pasti ada rahasianya. Apa sih keistimewaan Al-Quran itu? Secara eksplisit Allah menyebutkan fungsi utama Al-Quran dalam Quran surat kedua ayat 185, bahwa Al-Quran itu merupakan huda linnas. Apa itu huda? Huda bisa menjadi, arti katanya bisa menjadi jalan menuju kesuksesan. Bisa berupa petunjuk, bisa merupakan pedoman. Ketiga hal tersebut menjadi sangat krusial: petunjuk, pedoman, jalan menuju kebaikan, kemudahan, kebahagiaan dunia akhirat. Apakah kalian mau menjalani hidup yang penuh kesuksesan, kemudahan, dan kebahagiaan menuju surganya Allah? Pasti mau. Itu merupakan harapan dan doa kita semua, bukan? Nah, pedomannya? Apa sih rahasianya? Rahasianya kita semuanya ada di Al-Quran. Membacanya kita mendapat pahala, mempelajarinya, memahaminya, lalu mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan tugas kita sehari, tugas kita sebagai seorang muslim. Membacanya kita mendapat pahala, sesudah membaca kita belajar, mempelajari dan memahami, tentu saja dengan bimbingan seorang guru ya. Tidak boleh kita belajar sendiri. Membaca artinya tidak boleh, karena memahami Al-Quran itu perlu guru yang membimbing kita sehingga kita tidak tersesat memahami Al-Quran. Makanya anak-anakku sayang, kita sebagai muslimah, apalagi di bulan suci Ramadan, dalam kehidupan sehari-hari wajib hukumnya kita membaca. Sesudah membaca lalu kita thalabul ilmi, ke pengajian-pengajian,
Untuk apa? Untuk memahami isi Al-Quran itu. Sehingga apa, setelah paham kita bisa mengamalkannya. Jadi hikmah dari nuzulul Quran ini, peristiwa nuzulul Quran ini, Ibu harap kita semakin dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat, bagaimana caranya? Yaitu kembali usahakan, kuatkan diri kita untuk menyediakan waktu khusus untuk membaca Al-Quran setiap hari. Istimewanya di bulan suci Ramadan, di bulan lainnya, 11 bulan lainnya juga harus seperti di bulan suci Ramadan, harus diistimewakan, harus diprioritaskan, diprioritaskan waktu kita untuk membaca ayat suci Al-Quran, sehingga kita mendapat hidayah dari Allah, semakin dekat, dan Allah memberikan petunjuk, pedoman pada kita untuk dapat menjalankan kehidupan sesuai ayat suci Al-Quran. Di dalam ayat suci Al-Quran itu semua petunjuk kehidupan ada. Kita sebagai anak bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana seorang orang tua harus menyayangi anaknya, bagaimana petunjuk kita makan minum dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita hanya memilih yang halal saja dan menjauhi yang haram. Dalam berdagang, bagaimana cara menimbang yang baik, bagaimana cara bertutur sapa dengan pelanggan, tidak boleh berbohong, dan dalam hak waris, bagaimana pembagian waris yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak terjadi perselisihan. Dan dalam semua aspek ada dalam ayat suci Al-Quran. Tugas kita adalah apa? Membaca, mempelajari, dan memahami sepanjang hayat kita. Untuk anak-anakku yang ibu sayangi, mumpung dari kecil, ayo dekatlah dengan Quran dengan cara membacanya setiap hari. Ayo sesuai dengan seiring berjalannya waktu dan usia, ayo harus sering dan cinta ke majelis taklim. Untuk apa? Untuk mempelajari dan memahami. Mari jadikan malam ini, 17 Ramadan ini, nuzulul Quran ini, peristiwa besar ini menjadi menjadi motivasi untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Harapan ibu, harapan kita semua anak-anak, semua muslim dan muslimah dekat dengan ayat sucinya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa selamat menjalani kehidupan ini di dunia maupun di akhirat. Itu mungkin paparan singkat mengenai nuzulul Quran, baik itu dari keistimewaannya, baik itu dari hikmahnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang penuh berkah, bisa menjadi motivasi. Semua kekurangan, kehilapan berasal dari ibu. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Selebihnya ibu berharap doa ibu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan dapat lebih dekat dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi